warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aulia Ritonga di channel Kelas Online. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar YouTube ya. Jadi ini masih di segmen Q&A ketiga. Nah, untuk Q&A pertama dan kedua teman-teman bisa cek ya, bisa tonton. Silakan klik playlist yang ada di channel ini lalu pilih Q&A. Nanti di situ ada pertanyaan sekaligus jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan menarik dari teman-teman semua yang ada di channel ini, yaitu saya akan jawab pertanyaan dari Mas Al-Muzani. Berapa lama pengiriman kalau COD? Ya, simpelnya pertanyaan seperti ini. Berapa lama pengiriman kalau kita mengirim barang COD? Nah, mungkin banyak dari Anda yang juga punya pertanyaan yang sejenis ya. Kita langsung jawab aja. Berapa lama sih sebenarnya pengiriman paket COD itu? Nah, perlu Anda ketahui teman-teman bahwasanya layanan COD dan non COD itu sebenarnya sama saja ya. Jadi ekspedisi itu punya yang namanya SLA. Nah, teman-teman bisa lihat apa itu SLA. SLA itu adalah Service Level Agreement. Ini semacam kontrak perjanjian antara perusahaan dengan penyedia pengguna layanan. Itu namanya SLA. Jadi semua ekspedisi di Indonesia itu punya kontrak, di mana kontrak tersebut kalau mereka langgar sebenarnya Anda bisa melakukan tindakan hukum. Jadi kalau misalnya perusahaan itu melanggar SLA-nya, sebenarnya Anda bisa saja melapor ke bagian perlindungan konsumen. Misalnya Anda nggak puas nih, di SLA disebutkan bahwasanya pengiriman Jakarta Bogor 1 hari sampai, ternyata 1 minggu nggak nyampe. Nah, kita punya hak sebenarnya untuk melaporkan hal tersebut. Kenapa nggak sesuai dengan SLA-nya? Itu namanya kontrak ya. Tapi pada faktanya memang tidak semua pengiriman itu sesuai dengan SLA. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa barang tidak sampai sesuai jadwal yang disepakati. Nah, jadi di sini kita sebagai pengirim barang, sebagai penerima barang pun harus bijaksana juga ya dalam menyikapi sebuah masalah. Nggak semua paket terlambat datang itu disebabkan karena perusahaannya yang malas ngantar. Nggak semua seperti itu ya. Mungkin banyak kasus terjadi di lapangan, mungkin kurirnya ban motornya pecah, bocor, atau kurirnya mengalami kecelakaan, atau terjadi hujan yang lebat yang mengakibatkan kurir itu akhirnya nggak bisa bergerak, atau banjir, atau pesawat dari Jakarta ke Medan delay. Banyak hal-hal yang di luar kendali dari perusahaan yang akhirnya paket tersebut lama nyampe. Intinya kalau misalnya Anda bertanya berapa lama paket COD itu sampai, sama saja nyampenya itu, jadwal sampainya itu sama seperti paket non COD ya. Kenapa di ekspedisi ini misalnya Ninja Express itu lama nyampenya? Nah, mungkin bisa bertanya langsung nanti kepada pihak kurir, Mas, kok lama nyampenya? Nanti dia bakal jelaskan. Kalau misalnya dia lama nyampenya karena malas-malasan, kita bisa lapor sebenarnya. Nah, jadi itu jawaban dari pertanyaan berapa lama paket COD itu pengirimannya. Jadi sama aja ya teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya paket COD dan non COD ya, itu sama saja. Nah, saya kira jawaban ini mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman pebisnis di sini agar kita bisa lebih bijaksana lagi menyikapi masalah-masalah yang muncul terkait pengiriman baik itu COD maupun non COD. Yang perlu kita ingat adalah kurir, pihak ekspedisi itu adalah semuanya mereka manusia ya, nggak luput dari yang namanya salah, dan kesalahan mereka rata-rata biasanya dari hal-hal yang tidak terduga ya. Mungkin saja wilayah Anda PPKM diperketat ya, bisa saja itu jadi alasan, atau mungkin di gudang itu paket sedang membludak yang akhirnya ya terjadi keterlambatan. Nah, semoga jawaban ini bisa menambah wawasan kita semuanya dan membuat kita jadi bijaksana. Sekali lagi saya ingatkan ya, sampai ketemu di Q&A berikutnya. Semoga sukses buat kita semuanya, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.